Saudara, jaminan hari tua dirancang pemerintah sebagai program jangka panjang. Pemerintah mengklaim tidak akan mengabaikan perlindungan apabila pekerja atau buruh mengalami PHK sebelum usia 56 tahun. Ini adalah narasi yang dibangun oleh pemerintah bagi pekerja, tepatnya adalah peserta BP Jam Sostek. Lalu apa yang dikisruhkan? Mengapa hal ini menjadi ramai sekali? Kompas Bisnis berusaha mendudukan data dan angka agar berbicara pada suatu masalah yang merebak di benak masyarakat. Kita lihat saudara, yang pertama, ini muaranya adalah terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 atau ini tentang dana jaminan hari tua Jam Sostek. Sebelumnya ada aturan lama di mana aturan tersebut menyebutkan bahwa dana iuran bulanan yang dibayarkan pekerja dan perusahaan ini bisa cair 1 bulan setelah berhenti bekerja. Entah untuk alasan PHK ataupun juga dengan alasan resign. Hanya butuh 1 bulan saudara untuk bisa cair dengan syarat belum bekerja lagi atau belum menjadi peserta Jam Sostek lagi. Dan kita lihat sebenarnya terkait dengan Jam Sostek ini, jaminan hari tua, berapa jumlah peserta BP Jam Sostek yang aktif saat ini? Total hingga November 2021 ada sekitar 32,04 juta orang yang terdaftar sebagai peserta. Sederhananya kita bulatkan saja ada 32 juta orang yang setiap bulannya ini membayar iuran. Besarnya berapa? Besarannya adalah 5,7% dari gaji pokok. Gaji pokok ya saudara, belum termasuk tunjangan ataupun lain-lain. 2% dibayarkan oleh pekerja dan sisanya 3,7% dibayar oleh perusahaan. Oke, sampai sini kita satu frekuensi ya saudara. Dan kita lihat sebenarnya dari segini banyak orang ya yang mendaftar sebagai anggota, terus dananya kan juga besar banget. Kita lihat sebenarnya bagaimana jumlah dana dari jaminan hari tua sampai dengan tahun 2021, dana investasi di institusi negara ini mencapai 553,5 triliun rupiah. Dari mana saja? Apakah ini hanya terkait dengan iuran yang tadi dibayarkan? Tidak, saudara. Tidak hanya terkait dengan iuran, tapi juga ada yang namanya dana hasil pengembangan alias ini investasi. Kita lihat komposisinya seperti apa. Yang paling besar adalah 63% ini untuk surat utang dan obligasi. Selanjutnya ini ditanam ke deposito 19%, saham 11%, reksadana 6,5%, dan juga investasi langsung 0,5%. Uang sebesar 553,3 triliun rupiah, ini angkanya sangat besar. Nah ini nih yang bikin jadi spekulasi, yang bikin jadi ramai, bisa dibilang obrolan warung kopi. Uang senilai 553 triliun ditahan negara untuk apa? Hingga saat ini belum ada penjelasan yang jernih dari pemerintah. Apakah benar buat dana ibu kota negara yang kita tahu membutuhkan dana yang sangat besar, 500 triliun rupiah lebih? Apakah benar nanti uang ini yang sebanyak ini ya tidak dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur, tidak dipakai untuk menutupi defisit APBN, di mana tahun depan adalah batas terakhir saudara boleh di atas 3% untuk membiayai pemulihan ekonomi. Spekulasinya memang sejauh ini seperti itu. Bisa dibilang wajar. Kenapa? Karena sebagian masyarakat menilai komunikasi pemerintah ini tidak utuh, tidak ada penegasan yang jelas bahwa dana yang dibayarkan setiap bulannya ini akan aman dan bisa cair kapanpun, asal memenuhi syarat, salah satunya adalah 56 tahun. Semoga catatan ini bisa ditangkap oleh pemerintah dengan memberikan klarifikasi menyeluruh atau ruang komunikasi 2 arah dengan masyarakat. Tidak hanya memberikan penjelasan via rilis aja atau dengan 1 arah. Dan kita lihat saudara, yang jadi ramai juga, benar nggak sih ya, Jam Sostek ini hanya cair ketika usianya udah 56 tahun, di bawah itu nggak boleh atau nggak bisa cair? Jawabannya tidak. Ini dia, kami tampilkan faktanya. Pertama, bisa cair sebesar 30% untuk kepemilikan rumah. Tetapi lagi-lagi kebijakan ini juga terbentur. Tidak semua peserta Jam Sostek, para pekerja belum memiliki rumah. Ada kebutuhan lain yang mendesak. Karena kita tahu hidup ini nggak baik-baik saja. Jadi filosofi jaminan hari tua sangat baik, sangat bagus. Tujuannya adalah membantu pekerja memiliki dana di masa pensiun. Setidaknya biar ketika pensiun itu nggak susah. Kira-kira begitu sederhananya. Namun pemerintah juga wajib
memahami psikologis pekerja bagi mereka yang bekerja dan penghasilannya adalah pas-pasan. Tabungan JHT itu menjadi bantalan sosial ketika mereka kehilangan pekerjaan. Sifatnya utuh, segera. Uang tabungan ini bisa dipakai untuk menyambung hidup saudara, membayar utang, buka usaha, mencukupi kebutuhan lain yang selama ini sulit dipenuhi. Dana darurat ini sangat diharapkan oleh para pekerja. Simpelnya, yang dikhawatirkan masyarakat atau pekerja adalah kebutuhan yang ada di depan mata sekarang, bukan masa tua nanti. Dan yang kedua, faktanya adalah JHT itu bisa cair untuk 10% persiapan pensiun, alias bisa dipakai untuk apapun. Tetapi kemudahan ini hanya berlaku bagi pekerja dengan minimal menjadi anggota Jam Sostek 10 tahun. Kalau 10 tahun dari tadi ada 32 juta peserta dengan kepesertaan segitu banyaknya, berapa banyak yang sudah menjadi anggota BP Jam Sostek selama 10 tahun? Ini juga yang perlu kita cermati, saudara. Selain itu, saudara, jeritan para pekerja terutama skala menengah ke bawah ya, menengah ke bawah ini sangat menjerit. Bagaimana jika saya di PHK? Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, pemerintah adalah dengan menyiapkan JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Perlu dicatat, program jaminan kehilangan pekerjaan yang dijadikan pengganti JHT ini baru akan resmi berlaku pada 22 Februari 2022. Ini adalah produk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang selesai di awal tahun 2021. Sepenuhnya memakai uang pemerintah, bukan iuran pekerja maupun perusahaan. Dari sinilah program tunjangan pengangguran dianggap belum teruji efektivitasnya dalam melindungi pekerja. Apakah akan berhasil? Mungkin akan beda cerita nih saudara ya, ketika kebijakan JHT dilaksanakan setelah program JKP ini terbukti berjalan dengan baik. Muncul testimoni ataupun pekerja-pekerja yang merasakan langsung bagaimana manfaat jaminan hari tua ataupun juga jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau ngomong sekarang ya tentu juga belum ada apa-apa ya, karena baru berlaku aja di tanggal 22 Februari. Acuannya belum ada. Dan ingat saudara, JKP ini tidak berlaku bagi Anda yang memilih resign, keluar dari pekerjaan dengan alasan tertekan, ekosistem kantor yang tidak mengenakan, atau sangat tersiksa. Apapun alasan resign, sudah pasti Anda tidak akan dapat dana JKP ini. Dari tadi Glenis kita ngomong soal teori tentang pengertian, tentang kondisi dan lain-lain. Nggak adil, nggak lengkap. Coba dong kasih kita ini, saya hadirkan juga kepada Anda bagaimana simulasinya. Simulasi dana JKP. Dan ini dia, kita ambil contoh dana JKP ya, dengan gaji adalah 5 juta rupiah. Selama 3 bulan pertama, para peserta ini akan menerima 45% dari gaji. Itu artinya adalah sebesar Rp2.250.000. Kita kalikan 3 karena ada 3 bulan ya. Jumlahnya adalah Rp6.750.000. Dan selanjutnya sampai di bulan keempat dan keenam angkanya ini nggak sama, lebih kecil karena hanya menerima 25% dari gaji atau sekitar Rp1.250.000. Kalau kita kalikan 3 selama 3 bulan ada hasilnya adalah Rp3.750.000. Kalau dijumlah ya selama 6 bulan pekerja ini bisa mendapat sekitar Rp10.500.000. Tapi hitung-hitungan ini nggak seideal itu di lapangan. Berapa banyak, berapa persen pekerja kalangan bawah yang punya gaji 5 juta? Tidak semua, banyak yang hanya separuhnya bahkan atau lebih rendah. Yang artinya manfaat yang mereka dapat itu bisa lebih kecil dari angka Rp10.500.000 ini. Seperti yang dicontohkan pemerintah. Paparan ini saudara hanya sebagian kecil. Ada banyak penjelasan yang seharusnya bisa diulas. Tetapi masyarakat butuh kejernihan, transparansi dari pemerintah. Alasan menahan JHT dan jaminan uang JHT itu tidak akan hilang. Dan kita nantikan bagaimana juga tanggapan dari pemerintah terkait dengan ini, komunikasi kepada para peserta BP Jam Sostek.